Adik-adik, apa kabar? Kakak percaya bahwa adik-adik serta keluarga hari ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, siapa nih yang rindu dengan ibadah Pelkat PT di gereja? Atau kalian rindu mimpin doa syafaat di depan? Atau kalian rindu sama kakak-kakaknya? Nah, kita kakak-kakak juga rindu banget ingin ibadah bersama adik-adik secara langsung. Untuk mengobati kerinduan kita, mari kita menyanyikan Mars Pelkat PT. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi dengan semangat. Adik-adiklah teruna harapan negeri, harapan gereja ini. Nah, adik-adik, mari kita siapkan diri kita dari sekarang untuk menjadi teruna yang diberkati oleh Tuhan dan dapat membagikan berkat itu bagi orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita mau mempersiapkan diri kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita dari Kidung Jemaat 3 bait yang pertama dan kedua, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, kegembungan masih hati kami pun tetap tak putus derita kebimbangan banget, sumber berkah yang abadi di sinarmu menyerah. Taman hidup gemilang, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik, agar kami menyayangi, meneladan kasih. Oke adik-adik, kita berdoa, kita mau menyerahkan ibadah kita hari ini dalam pimpinan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam aktivitas kami selama 1 minggu ini ya Tuhan. Hingga hari ini kami dapat kembali berkumpul, kami dapat kembali menyiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah persekutuan teruna. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu, hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat berfokus mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, kiranya kami layak untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam Mazmur pujian. Kita buka dari Mazmur 16 ayat 1 dan kedua. Kita akan baca bersama-sama. Kita tetap berdiri. Kita
Baca dari Mazmur 16 ayat 1 dan 2 di bawah perikop bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Demikian Mazmur pujian. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, adik-adik, sekarang kita mau masuk, mau menghadap Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan lagi dari Gita Bakti 12, masuklah semua menghadap Tuhan. Baiknya yang pertama. Selamat pagi adik-adik, salam jumpa kembali, salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami saat ini. Di saat ini ya Bapa, kami akan duduk diam merenungkan firman-Mu yang akan kami baca dan dengar bersama. Biarkan Engkau memimpin kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca, dengar, dan renungkan bersama benar-benar memberikan kami suatu penerangan untuk kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sebagai teruna Kristen. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Ezra 1 pasal 1 ayatnya 1 sampai ke 5. Untuk itu saya mengundang kita bangkit berdiri untuk kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ezra pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima yang mengatakan, pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, alam semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang selalu mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Terpujilah Kristus, haleluya.
Adik-adik yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini perenungan kita diberi tema janji dan harapan raihlah. Tentunya adik-adik tahu dan mengerti apa yang dimaksud dengan janji, apa yang dimaksud dengan harapan. Hal ini adalah suatu kesediaan atau kemampuan untuk berbuat sesuatu, itu yang disebut dengan janji. Lalu kalau kita berharap berarti menginginkan sesuatu terjadi, walaupun masih dalam angan-angan, masih dalam harapan saja. Adik-adik, berita tentang kerajaan atau Raja Kores yang kita baca tadi, yang di sana membahas bagaimana tindakan Koresi sebagai Raja Persia yang saat ini negaranya disebut Irak. Di sana ia memiliki tindakan yang luar biasa, melampaui semua akal manusia, dan di mana Tuhan bisa memakainya secara luar biasa dalam menempatkan janji-janjinya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, bisa kita melihat bahwa Tuhan Allah dapat menggerakkan hati Raja Kores. Kenapa Tuhan memakai Raja Kores yang tidak memandang atau tidak mengenal Allah? Dan ketika ia tidak memandang dan tidak mengenal Allah, justru ia memuji Allah, ia mengagungkan Allah, dan bahkan bertindak bagi kemuliaan Allah. Hal yang pertama yang diambil oleh Raja Kores bisa kita lihat di ayat yang pertama, di mana Raja Kores membuat suatu pengumuman di luar jangkauan seluruh bangsa Israel yang ada di tanah Babel saat itu. Tentunya adik-adik kan pasti masih ingat kenapa bangsa Israel ada di Babel, yaitu Allah menghukum mereka di Babel sebagai ganjaran dari pelanggaran-pelanggaran mereka, sehingga mereka menjadi budak di sana, menjadi ditindas di sana. Dan Allah tidak menutup mata dari seruan-seruan bangsa Israel, walaupun bangsa Israel itu merupakan kaum yang terkecil yang tinggal di Babel. Tuhan mendengarkan seruan-seruan mereka, dan Tuhan memakai Raja Koresi sebagai alat baginya untuk bisa membebaskan bangsa Israel. Adik-adik yang diberkati Tuhan, di ayat yang pertama di sana diumumkan apa yang dibuat oleh Raja Kores. Bisa kita baca kembali bahwa Raja Kores memberi pengumuman, yaitu agar setiap anak-anak atau orang-orang pilihan, yaitu bangsa Israel yang ada di Babel, segala kerajaan di bumi, di ayat yang kedua ya, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ini suatu impian yang dikerjakan oleh Raja Koresi, walaupun di dalamnya sebenarnya terkandung urusan politik ya, strateginya sangat baik. Tetapi kita tidak melihat di sana. Kita mau melihat bagaimana rencana Allah terjadi di bangsa Babel dalam memberikan kebebasan dan mengizinkan bangsa Israel atau orang-orang Yehuda keluar dari sana dan pergi ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Kaitannya dengan tindakan Kores, yang diutamakan oleh Raja Kores adalah mau membangun bait Allah, di mana ia membangun bait Allah itu sebagai wujud terima kasihnya kepada Allah, karena Allah sudah menempatkan dia dan memberikan kekuasaan baginya. Tentu kekuasaannya tidak dia lakukan dengan semena-mena, tetapi ia memiliki kebijakan pemerintahan ya, mengizinkan Israel kembali ke negerinya. Nah, ini suatu support atau suatu dukungan yang luar biasa. Selain ia mengumumkan secara tertulis, ia juga mengumumkan secara lisan. Ya, hal yang kedua dilakukan oleh Kores adalah ketika ia mengatakan pergi atau keluar dari Babel, ia pun memberikan suatu kepercayaan kepada Ezra. Siapa yang nggak kenal Ezra? Ezra adalah seorang imam yang ahli Taurat atau ahli kitab. Ahli Taurat berarti ia sudah menguasai seluruh kitab Musa. Nanti adik-adik baca ya di Ezra pasal 7, di sana semua kisahnya. Lalu Ezra juga diberi mandat oleh raja untuk membangun bait Allah yang telah
rusak atau yang telah dihancurkan di Yerusalem. Tujuannya adalah agar semua umat Tuhan yang masih ada sisanya dapat beribadah kepada Tuhan. Ezra memiliki suatu kepercayaan luar biasa, di mana di sana Ezra selain diberikan mandat untuk membangun bait Allah, ia juga disiapkan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan saat itu. Selain kebijakan pemerintahan Persia yang dilakukan oleh Quraisy dalam mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Babel, ternyata Ezra juga melakukan tindakan yang lain, yaitu memutuskan untuk Ezra sebagai pemegang atau mempercayakan kepada Ezra dalam menerima mandat raja agar membangun bait Allah di Yerusalem. Nanti adik-adik baca ya di Ezra pasal 7 ayat 6. Nah, Ezra juga diberikan suatu kepercayaan luar biasa, di mana ia yang menerima persembahan, ia yang menerima setiap pemberian dari orang-orang yang ada di negeri Babel itu, seperti emas, perak, dan sebagainya. Bukan hanya disuruh untuk membangun bait Allah, tetapi seluruh keperluan yang dibutuhkan untuk membangun bait Allah itu juga diberikan oleh Quraisy melalui rakyatnya. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Raja Quraisy, dan itu dia dipakai oleh Tuhan walaupun dia adalah orang yang tidak mengenal Allah, walaupun dia adalah raja yang hanya mengenal Allah dari perbuatan-perbuatan sejarah yang ada. Tetapi ketika Allah memakai dia dalam menggenapi janji-janjinya, itu suatu keadaan pemulihan bagi bangsa Israel yang diberikan Allah melalui Raja Quraisy. Untuk itu adik-adik, Ezra tiba di Yerusalem dengan kuasa dan semangat dalam membangun bait Allah, memperbaiki dan menata kembali masyarakat Yahudi agar mereka hidup sesuai dengan hukum Taurat. Jadi tugasnya Ezra sebagai imam bukan hanya membangun secara fisik bait Allah, tetapi bait Allah sesungguhnya itu membangun keberadaan atau spiritualitas bangsa Yehuda saat itu. Ini hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah baik bagi Raja Quraisy maupun bagi Ezra sebagai imam. Nah, untuk itu adik-adik, di ayat yang kelima setelah diumumkan izin untuk keluar dari negeri Babel, kemudian dimandatkan sesuatu hal kepada Ezra untuk membangun bait Allah. Hal yang selanjutnya dilakukan di ayat yang kelima. Dia baca ulangnya, Bunda baca ulang lagi. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ingat, hatinya digerakkan oleh Allah. Itu hal yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Allah, dimulai dari hati. Nah, ketika perintah untuk keluar dari negeri Babel dilakukan, akhirnya mereka pun bertindak, meresponi apa perintah yang diberikan oleh raja. Jadi para kaum kepala, para Lewi, para orang-orang Benyamin yang ada di situ, kaum-kaumnya yang ada di situ, tidak duduk diam hanya menunggu, tidak, tetapi mereka berkemas. Mereka pergi untuk melaksanakan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Raja Kores terjadi di bangsa Yehuda. Nah, untuk itu adik-adik, banyaknya hal yang dilakukan oleh Allah. Walaupun kita melihat bahwa kerinduan bangsa Israel dibuang untuk kembali kerinduannya untuk kembali ke Yerusalem dalam hal posisi sebagai anak Tuhan. Mereka pun melihat keadaan bangsanya hancur, tetapi mereka tetap mau melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Yang kedua, Raja Kores dipakai Tuhan, padahal dia orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi dia dipakai Tuhan. Nah, ini menandakan bahwa Allah berdaulat bagi siapapun yang berkenan di hatinya, yang mau tergerak hatinya, yang mau rindu untuk melakukan suatu pemulihan, bukan hanya buat dirinya tetapi buat seluruh bangsa atau semua orang. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tindakan Kores atau tindakan Raja Kores mengeluarkan pengumuman menjadi janji Raja Kores bagi bangsa Yehuda. Lalu Kores mengizinkan umat Israel untuk membangun dan pulang ke negerinya. Janji Kores tersebut suatu harapan. Harapan yang mana?
harapan bangsa Israel mau pulang ke kampung halaman, ya. Harapan bangsa Israel ketika mereka merindukan kampung halaman. Jadi harapan itu berlangsung, dan bukan hanya secara itu berlangsung, bukan sejarah, tetapi itu dibutuhkan apa? Respon positif. Di mana ketika diberikan pengumuman itu mereka pun mempersiapkan diri dan membawa apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, di bagian bacaan kita dalam perenungan firman Tuhan saat ini, dari kisah Raja Kores, dari kisah Ezra sebagai imam, kita tahu bahwa kita juga sebagai anak Tuhan, baik kita yang duduk di kelas EK saat ini, pasti memiliki keinginan-keinginan, harapan-harapan yang besar untuk mencapai suatu masa depan yang gemilang, cita-cita yang kita idam-idamkan. Nah, ketika kita sebagai kelas yang duduk teruna di kelas EK, tentu kita akan mencapainya dengan harapan, ada respon yang kita beri, ada tindakan yang kita berikan di sana. Di mana kita sebagai anak Tuhan bukan hanya ya duduk diam menanti untuk, misalkan kalian sekarang ini dalam posisi sebagai pelajar ya, sebagai anak didik, apalagi dalam masa pandemi, semua berlangsung secara online tanpa tatap muka. Tetapi kita bersyukur, kalaupun itu terjadi, kita harus mensyukurinya. Paling tidak ada sarana dan prasarana yang kita pakai untuk mengembangkan diri dalam mencapai cita-cita kita, dalam mencapai masa depan kita, untuk bisa menjadi orang-orang yang berbakat, berintelektual, berkarakter, apalagi memiliki spiritualitas yang tinggi. Seperti saat ini, walaupun kita masih online dalam ibadah, tapi kita tetap bersyukur. Hanya orang-orang yang tergeraklah hatinya yang melakukan hal-hal yang positif dalam hidupnya. Demikian adik-adik yang ada di rumah, walaupun di rumah, mari menjadi sarana berkat bagi orang lain. Kalau Allah saja bisa menggenapi janjinya bagi bangsa Israel melalui Raja Kores, berarti kita juga anak-anak Tuhan yang saat ini, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu bertekun dalam doa, yang selalu bertekun dalam ibadah, pasti Tuhan mengabulkan setiap harapan dan cita-cita kita. Hanya pertanyaannya, adakah respon dari kita? Adakah tindakan dari kita sebagai anak-anaknya? Nah, itu menjadi perenungan kita saat ini. Nah, untuk adik-adik yang ada di kelas Dwi yang saat ini tentunya sudah matang ya dalam cita-citanya nih, karena bukan hanya akan menuju ke sana, tetapi lagi berproses untuk melalui cita-cita itu. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kalian yang anak-anak kelas yang ada di teruna di kelas Dwi, kalian harus memahami realita hidup saat ini, kondisi kehidupan saat ini, lalu kembangkan diri, terlebih-lebih berhati-hati dalam memilih sesuatu, dalam memutuskan sesuatu. Baik enggak untuk diri kita, bisakah kita kuat, bisakah kita pulih, atau bisakah kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang ingin kita capai, yang ingin kita cita-citakan, bisakah kita melakukannya dan melewatinya dengan baik. Nah, itu adalah suatu tugas bagi kalian yang memang mengerti bagaimana Kores dan Ezra melakukan suatu hal yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya sekedar mau beribadah, tetapi membangun fisik bangunannya dan membangun spiritualitas umatnya. Nah, itu yang dilakukan oleh Ezra dan dalam hal ini dibantu oleh Raja Kores. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam perenungan ini ada dua hal yang patut kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, di mana bukan hanya sekedar mendengar ya lewat video ini atau rekaman ini, tetapi kita ada tindakan yang harus kita lakukan. Hal yang pertama yang perlu kita kerjakan adalah gunakan kesempatan yang ada. Jadi Kores sudah diberi kesempatan menjadi orang terbesar, orang terkemuka, raja, pemegang seluruh bangsa. Nah, ia mengambil kesempatan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain, walaupun dia bukan anak Tuhan, walaupun dia bukan yang mengenal Allah, tetapi ia mengerjakan bagiannya. Ia memiliki kebijaksanaan, ia memiliki hikmah bahwa orang lain butuh bantuan lewat kekuasaannya, dan dia tidak melakukan kekuasaannya dengan semena-mena. Nah, ketika itu menjadi peluang yang positif, berarti adik-adik juga memiliki peluang nih, memiliki kesempatan ya, di mana umur masih muda, gunakan secara positif
Ya, kalau misalkan masih bisa membantu orang tua walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, paling tidak kamu jaga kesehatan. Jadi orang tua kan tidak pusing ya dalam hal mengingatkan jaga jarak, pakai masker, kalau keluar jaga hati-hati segala macam. Tapi kamu sudah bisa memutuskan sendiri. Nah, adik-adik yang kedua yang harus kita lakukan adalah tekuni hal yang ada, ya. Minat yang kamu ini kerjakan saat ini, hobi atau kegemaranmu, teruslah lakukan itu dengan mendisiplinkan diri dan menggunakan waktu-waktu dengan baik. Bagaimana caranya? Ya, caranya respon dengan baik apa perintah Tuhan yang utama dalam hidup kita. Perintah Tuhan yang pertama adalah andalkan Dia, taat kepadanya. Dan perintah Tuhan itu tidak bisa kita hanya sekedar dengar saja, tapi perlu respon. Seperti bangsa Israel, bukan hanya dia mendengarkan perintah Raja Koresi, tetapi mereka mengerjakannya, berkemas. Orang-orang yang tergerak hatinya tadi berkemas. Nah, itu yang kita lakukan. Kita tekunin apa yang kita punya saat ini. Misalkan kamu pelajar, tekuni pembelajaran yang berlangsung. Misalkan kamu anak Tuhan, remaja Kristen, tekunin atau lakukan nilai-nilai kekristenan dimanapun kamu berada. Sehingga ketika posisimu seperti remaja Kristen, berarti posisimu sudah benar kalau kamu taat dalam segala hal. Bukan hanya karena diinti atau diawasi oleh orang tua, diawasi oleh guru, diawasi oleh bapak pendeta, ibu pendeta, atau siapapun yang kakak layan. Bukan karena diawasi, tetapi karena yang kita tahu bahwa ada Tuhan yang melihat apapun yang kita kerjakan setiap waktu. Jadi ketika kita berkata, saya anak Tuhan, saya mau menerima janji Tuhan, saya berharap kepada Tuhan, tidak bisa kita terima janji itu dengan diam-diam saja. Tetapi harus ada respon positif. Agar kita menjadi remaja yang berbakat, berprestasi, dan berintegritas tinggi dimanapun kita berada. Agar menjadi pribadi-pribadi seperti Ezra masa kini. Jadi adik-adik, kiranya Tuhan menolong kita dalam melaksanakan dan mewujudkan setiap perintah Tuhan dalam hidup kita sebagai remaja atau teruna Kristen, sehingga kita boleh menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Ingat, Tuhan dapat memakai siapapun untuk menggenapi janji-janjinya. Jadi kalau kita bilang anak Tuhan, berarti kitalah yang diutamakan untuk menerima janji itu. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati firman-Nya yang sudah kita dengar bersama. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bersyafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi hidup kami, terutama ketika kami dapat menerima janji-janji-Mu dan bagaimana kami dapat berharap padamu. Terima kasih untuk firman-Mu, Engkau boleh memakai siapapun untuk menjadi saluran berkat bagi siapapun. Untuk itu ya Tuhan, sebagai teruna-teruna Kristen, Tuhan menolong kami, agar kami juga bermanfaat bagi semua orang, dan bahkan dapat mencapai cita-cita kami, masa depan kami, dengan berpegang teguh kepada janji-janji firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu bagi kami lewat firman-Mu saat ini. Wujudkan setiap impian kami ya Bapa, seluruh cita-cita kami, dan kami terus taat kepadamu. Bapa yang maha baik, dalam kondisi kami saat ini, kami juga menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam berbagai aktivitas kami dalam seminggu ke depan, Engkau Tuhan pimpin, Engkau Tuhan tolong, agar senantiasa perlindungan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih di tengah-tengah kami mengalami dan bahkan sedang ditantang oleh pandemi COVID-19 saat ini, untuk senantiasa menjaga jarak, memakai masker, dan bahkan rajin mencuci tangan dalam setiap keberadaan kami. Tuhan, biarkanlah hikmat-Mu menaungi kami selalu, agar kami selalu taat peraturan kesehatan yang berlaku di negeri ini dan di seluruh dunia. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat melewati setiap tantangan kehidupan ini dalam mengatasi seluruh sakit penyakit.
Engkau memperkuat seluruh kesehatan kami ya Bapa, agar kami terus diberi hikmat oleh Tuhan dalam menjaga kesehatan. Agar kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan dalam segala keberadaan kami. Berkati seluruh bangsa dan negara kami Tuhan, kami mohon kepadamu. Engkau senantiasa yang berdaulat atas negeri ini, memberkati setiap penanganan COVID-19 yang terjadi di mana-mana, para satuan petugas yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan pandemi ini. Tuhan pimpin mereka, Tuhan juga menjaga kesehatan mereka ya Bapa, agar mereka boleh memiliki hikmah dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terlebih-lebih kepada pemerintahan kami dari pusat, mulai dari Bapak Presiden, seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai hidup mereka, dan Tuhan senantiasa memberikan roh takut akan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam memimpin negeri ini, agar senantiasa dijauhkan dari setiap persoalan kehidupan, dari segala pertentangan sosial yang ada di masyarakat. Dan terlebih-lebih juga Tuhan, Kau memberkati pulau kami, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintahan yang ada di dalamnya, gubernur, wali kota, dan seluruh jajaran pemerintahan mulai dari para gubernur dan RT, RW, dan bahkan lurah. Tuhan menolong mereka, agar Tuhan senantiasa memakai mereka Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat juga buat kami, menjadi orang-orang yang selalu ada bersama-sama dengan kami dalam membangun negeri ini dan dalam membangun pulau ini. Terima kasih Bapa di surga, memberkati juga untuk setiap pelayanan boleh berlangsung sepanjang minggu ini, dan dalam minggu ini ya Bapa, Engkau memberkati setiap tugas kami sebagai teruna-teruna Kristen untuk dapat menerapkan nilai-nilai kekristenan dalam hidup kami. Memberkati juga kami dalam menghormati setiap orang-orang yang selalu menuntun kami, selalu mengajarin kami. Untuk para presbiter yang ada di gereja GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, kakak layan untuk kelas PA dan kelas teruna, dan berbagai orang-orang yang terlibat dalam setiap peran pelayanan di tempat ini dalam mengembangkan pelayanan. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati, dan Tuhan pakai secara luar biasa. Berkati Bapak Pendeta sebagai Ketua Majelis Jemaat dan keluarganya, serta Ibu Pendeta sebagai pendeta jemaat. Tuhan juga memberkati dan Engkau melindungi juga keluarganya. Terima kasih Bapa di surga. Setiap kami yang ada saat ini dalam pelayanan, dalam mendukung pelayanan, dalam melakukan peran kami, baik pelayan firman, baik liturgos, dan pemain musik, serta bagian yang perangkat multimedia, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau senantiasa juga memimpin kami dan bahkan memberikan kemampuan bagi kami untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti ujian tengah semester yang berlangsung di sekolah kami masing-masing secara daring. Tuhan juga Engkau memimpin kami untuk boleh belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, sehingga kami menjadi berkat dalam setiap penyelesaian soal-soal yang kami hadapi, dan nilai-nilai juga yang kami akan dapatkan memuaskan dan sesuai harapan kami. Itu semua karena kami berproses di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Inilah seruan kami, inilah permohonan kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kalian sudah mendengarkan renungan firman Tuhan kan? Nah, janji Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita, kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan yang kalian bisa titipkan ke orang tua kalian yang nantinya dapat diserahkan ke kantor gereja. Mari kita memberi persembahan kita sambil kita menyanyi dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu.
adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini dapat digunakan oleh gereja, dikelola dengan baik ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau tetap memberkati, menyertai usaha dan pekerjaan orang tua kami ya Tuhan. Oke adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita menjadi saksi-saksi Tuhan, menyampaikan kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Anak-anak yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Untuk itu kita akan berdoa dan memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, kami pertaruhkan semua hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk ibadah kami secara online ini. Tuhan juga akan terus menguatkan kami untuk memberi yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan kami sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Kiranya apa yang kita dengarkan hari ini dapat kita terapkan dalam hidup kita. Jangan lupa kita ketemu lagi ibadah minggu depan ya. Dan pantengin terus sosial media kalian, WA dan Instagram PT untuk mengetahui informasi mengenai Pelkat PT. Oke, happy Sunday, God bless you.